Selanjutnya kita masuk ke bab 8, yaitu peramalan atau forecasting. Prinsip peramalan ada 3, yaitu yang pertama, perakiraan jarang sekali sempurna. Yang kedua, perakiraan lebih akurat untuk kelompok atau kelompok item daripada untuk individu item. Yang ketiga, perakiraan lebih akurat untuk jangka waktu yang lebih pendek daripada yang lebih lama. Langkah-langkah dalam proses peramalan, yaitu putuskan apa yang akan diramalkan, evaluasi dan analisis data yang sesuai, pilih dan uji model perkiraan, hasilkan perkiraan, dan pantau akurasi perkiraan. Jenis metode peramalan. Metode peramalan kualitatif. Yang pertama, opini eksekutif, yaitu berdasarkan pendapat manusia. Yang kedua, riset pasar, yaitu pendekatan ke pelanggan melalui survei dan wawancara. Yang ketiga, metode Delphi, yaitu pendekatan perkiraan di mana perkiraan adalah produk dari konsensus di antara sekelompok ahli. Selanjutnya, metode peramalan kuantitatif. Yang pertama, model deret waktu, yaitu serangkaian pengamatan yang dilakukan secara berkala. Ada 4 pola dasar model deret waktu, yaitu pola level atau horizontal, pola tren atau kecenderungan, pola seasonality atau musiman, pola cycles atau siklus. Pola level atau horizontal. Yang pertama, metode naif, yaitu perkiraan dengan asumsi perkiraan periode sebelumnya sama dengan periode sekarang. Yang kedua, rata-rata sederhana, yaitu dengan mengambil rata-rata dari semua data. Selanjutnya, rata-rata pergerakan sederhana, yaitu hanya menyertakan N atau jumlah periode dari rata-rata periode terbaru. Selanjutnya, rata-rata pergerakan tertimbang, yaitu setiap pengamatan diberikan bobot yang sama. Kemudian, pemulusan eksponensial, yaitu menggunakan prosedur rata-rata tertimbang untuk memperoleh peramalan. Selanjutnya, pemilihan alfa. Bagaimana alfa dipilih sangat penting dalam mendapatkan ramalan yang baik. Yang terakhir, memulai proses peramalan dengan pemulusan eksponensial, yaitu perlu perkiraan periodisasi ini dan aktual untuk membuat perkiraan untuk periode berikutnya. Pola tren atau kecenderungan. Yang pertama, pemulusan eksponensial yang disesuaikan dengan tren menggunakan 3 persamaan, yaitu menghaluskan level rangkaian, kemudian menghaluskan tren, dan menghasilkan ramalan dengan menambahkan temuan dari 2 persamaan di atas. Yang kedua, yaitu garis tren linear, yaitu teknik deret waktu yang menghitung ramalan dengan tren dengan menggambar garis lurus melalui kumpulan data. Pola seasonality atau musiman. Prosedur menghitung musiman kuartalan selama 1 tahun. Yang pertama, hitung permintaan rata-rata untuk setiap musim. Yang kedua, hitung indeks musiman untuk setiap musim untuk setiap tahun yang diperlukan. Yang ketiga, hitung indeks musiman rata-rata untuk setiap musim. Yang keempat, hitung permintaan rata-rata per musim untuk tahun depan. Yang kelima, lalu kalikan musiman rata-rata tahun depan dengan setiap indeks musiman. Yang kedua, model kausal, yaitu mengasumsikan bahwa kalau variabel yang akan diramal terkait dengan variabel lain di lingkungan. Contohnya regresi linear, di mana variabel yang diramalkan adalah variabel independen. Prosedur yang memodalkan variabel dengan beberapa variabel lain disebut variabel independen. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah Bx, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A sama dengan Y yang memotong kemiringan, B adalah kemiringan dari garis. Berikut adalah grafik dari regresi linear. Kemudian koefisien korelasi. Ini mengukur arah dan kekuatan hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Kemudian regresi berganda. Ini adalah perpanjangan dari regresi linear. Rumus umum untuk regresi berganda adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah seterusnya hingga BK dikali XK. Kemudian mengukur akurasi perkiraan. Kesalahan perkiraan adalah perbedaan antara perkiraan dan nilai sebenarnya untuk periode tertentu, atau ET sama dengan AT dikurang FT, di mana ET adalah perkiraan kesalahan pada periode T, AT adalah nilai sebenarnya dari periode T, FT adalah perkiraan untuk periode T. Sinyal pelacakan adalah untuk memantau kualitas ramalan. Tracking signal rumusnya adalah algebraic sum of forecast errors per MAD. Memilih model peramalan yang tepat. Jumlah faktor yang mempengaruhi pemilihan model peramalan. Yang pertama, jumlah dan jenis data yang tersedia. Yang kedua, panjang cakrawala perakiraan. Yang ketiga, memiliki pola data. Dan yang keempat, tingkat akurasi yang dibutuhkan. Rangka lunak peramalan.
Yang pertama spreadsheet, contohnya Microsoft Excel, Quadro Pro, Buku 123, kemudian statistical package, contohnya SPSS, SAS, NCSS, dan Minitab. Kemudian pakai peramalan khusus, contohnya Forecast Master, Forecaster Pro, SIBIFL, atau Runner, dan Autobox SPA. Selanjutnya peramalan fokus, yaitu pendekatan peramalan yang telah mendapatkan popularitas dalam bisnis dan menggunakan program simulasi komputer yang mengevaluasi kinerja perakiraan sejumlah aturan pada data sebelumnya. Yang keenam, menggabungkan perakiraan, yaitu salah satu pendekatan untuk peramalan yang telah terbukti menghasilkan peningkatan akurasi peramalan. Selanjutnya, perencanaan peramalan dan perbaikan kolaboratif atau CPFR, yaitu proses kolaboratif antara dua mitra dagang yang menetapkan pedoman formal untuk peramalan dan perencanaan bersama. Langkah-langkah CPFR, yang pertama, bangun hubungan kolaboratif. Yang kedua, buat rencana bisnis bersama. Yang ketiga, buat perkiraan penjualan. Yang keempat, identifikasi pengejualan untuk perkiraan penjualan. Yang kelima, selesaikan atau kolaborasikan pengejualan untuk perkiraan penjualan. Yang keenam, buat perkiraan pesanan. Yang ketujuh, identifikasi pengejualan untuk perkiraan pesanan. Yang kedelapan, selesaikan atau kolaborasikan pengejualan untuk perkiraan. Yang terakhir, hasilkan pesanan. Sekian untuk bab 8. Terima kasih.